Ya, semakin menarik kita ngobrol-ngobrol di dalam zona football, di mana tadi kita sudah melihat yang pertama adalah highlights pertandingan-pertandingan sudah berlangsung, kemudian juga kita melihat apa yang menjadi profesi lain dari seorang pesepak bola atau banyak pesepak bola yang saat ini merumput di Piala Dunia. Sekarang saatnya kita masuk lagi ke dalam review atau preview pertandingan, di mana Kamerun akan menghadapi Kroasia. Kamerun mengalami kekalahan 0-1 atas Meksiko di pertandingan pertama, sementara itu Kroasia juga mengalami kekalahan 1-3 atas Brasil. Jadi di antara kedua negara ini nilai kemenangan atau 3 poin adalah harga mati buat mereka. Apakah saya terlalu berlebihan atau itu benar menurut Anda, Yudi? Enggak. Apa tuh maksudnya? Enggak berlebihan. Oh, enggak berlebihan. Jadi normal aja. Normal. Sah-sah Saja kalau Anda katakan siapapun yang kalah di sini kayak sepertinya akan pulang lebih cepat. Oh, saya sih nggak bilang itu, saya bilang harga mati tadi. Harga mati untuk menang kan? Saya balik kebalikannya, sama saja sebetulnya. Iya. Oke. Gimana nih? Dua tim yang udah kalah nih akan bertanding, Yudi. Ya, saya melihat Kamerun itu harus tampil lebih kolektif, jangan hanya mengandalkan Eto'o sendiri yang bola kepada dia semuanya. Kemudian bola ketika dia menguasai bola pun langsung ditendang ke gawang, tidak berusaha berbagi kepada pemain lain, tidak kerjasama yang lebih intensif. Oke, kayak kursus ya? Iya, betul. Ya, artinya bahwa Kamerun harus tampil lebih kolektif lah. Kalau misalkan mereka mau ingin mengejar atau meraih kemenangan lebih baik. Kroasianya? Kroasianya menurut saya secara kualitas lebih unggul. Kemudian setelah kalah 1-3 karena memang menghadapi Brasil. Kalau bukan Brasil, menurut saya Kroasia memiliki kapasitas untuk menang. Dan pada pertandingan kali ini, menurut saya Kroasia jauh lebih memungkinkan untuk meraih kemenangan dibandingkan Kamerun. Oke, sudah ketahuan bahwa Anda lebih menjagokan Kroasia saat ini. Kroasia dan Kamerun. Iya, saya pikir kalau bicara tentang pertandingan ini, seperti yang dikatakan bahwa sulit memang kalau bergantung pada seorang Eto'o. Tinggal tergantung bagaimana lini tengah mereka lebih mobile ya. Bermain jangan malas ya bermain. Kalau mereka bermain seperti ketika melawan Meksiko, mereka akan susah dan kalah. Tinggal tergantung Alex Song di tengah, dia, ya Eno di tengah, Choupo-Moting harus bisa bermain lebih kuat. Mukanjo yang harus bisa bermain untuk bisa menopang Eto'o. Kalau tidak sangat sulit. Apalagi itu dalam pergerakan lari sudah lambat olehnya. Menghadapi Kroasia yang begitu bagus, kalau Kroasia bermain sama seperti ketika mereka bermain melawan Brasil, saya pikir ini akan menjadi makanan mereka untuk bisa mengalahkan Kamerun. Baik, Pak. Momen Bapak tadi membuat saya teringat pada banyak pemuka agama, Pak. Saya barusan seperti mendapatkan siraman rohani tentang sepak bola, Pak. Begitu ya? Terima kasih, Bapak. Bapak sungguh luar biasa. Baik kalau begitu. Baik, kalau begitu pemirsa, baru saja kita menyaksikan siraman rohani tentang sepak bola bersama Ropan. kita tadi barusan dengar bagaimana Ropan dan juga Yudi tadi bicara tentang Kamerun dan juga Kroasia, dan kita bisa lihat di sini head to head dari kedua negara, di mana kedua negara belum pernah berjumpa sebelumnya menurut data yang ada. Dan kemudian kita lihat 5 pertandingan terakhir dari Kamerun. Tentu saja yang terakhir adalah mereka kalah atas Mexico ya, 1-0 atau Meksiko ya. Kemudian mereka menang atas Moldova, dan kemudian juga lawan-lawan yang dihadapi Kroasia. Mereka kalah Brazil 3-1, mereka mengalahkan Australia 1-0, mereka mengalahkan Mali 2-1, Swiss 2-2, dan menghadapi Islandia 2-0. Dan kita bisa lihat bagaimana suara saya pun sekarang jadi seperti Ropan. Kita coba untuk lebih serius dalam membicarakan sepak bola ini. Hasil-hasil yang kita lihat tentu hanya ada perbedaan kemarin ya. Sebelumnya kita sudah bahas juga hasil sebelumnya. Tapi kalau Anda melihat Kamerun kan sempat Yudi menjagokan waktu yang pertama kan gitu. Tapi ternyata Eto'o lagi. Apakah memang kelas mereka yang dibawa saat ini kurang bagus dengan Kamerun yang kita tahu beberapa waktu ke belakang? Sebetulnya banyak pemain bagus. Sebetulnya ada Song, kemudian ya selain Eto'o di tengah juga tadi dibahas oleh Ropan. Sebetulnya ya mereka memiliki kapasitas untuk tampil baik. Hanya saja memang tampil malasnya itu. Mereka harus lebih fight. Mereka harus mengcover atau menghajar pemain lain. Nah, ini dia nih Yud yang Anda bilang, Samuel Eto'o yang memang sangat senior. Kemudian ada Eduardo di sini, menarik nih. Ini yang menarik karena dia pemain kelahiran Brasil ya. Pemain yang tentu ingin tampil bagus di negara asalnya. Betul. Dan ini Barcelona Madrid. Bersama Madrid, Luka Modric sebetulnya lebih matang, lebih memiliki pengalaman, dan secara skill juga lebih bagus. Karena Song berbeda secara penampilan karena dia lebih sebagai gelandang bertahan. N'Golo dan Serna, Ropan, gimana Pan? Iya, kalau bisa dibilang N'Golo masih kalah ya dibandingkan dengan Serna, walaupun Serna sudah usianya 32 ya. Tetapi dia pengalaman sekali, dan juga dia pemain belakang yang bisa juga membuat gol ya. Yang satu yang bisa meloloskan mereka ketika di play-off menghadapi Islandia ya juga Serna bersama Mandzukic. Oke, persentase.
Kalau bicara persentase saya pikir 55-45 untuk Kroasia. Kroasia? Ya, sama. 55-45. 55-45 untuk Kroasia? Iya. Gol banyak di atas 2 atau enggak? Ya tipis. Tipis? 1 gol lah. 1 gol? Ya, 1-0 atau 2-1. 1-0 atau 2-1. Jauh juga itu 1 gol atau 3 gol. Ya kan selisihnya 1 gol. Bedanya 1. Oh iya, yang kita bicara ditanya kan selisih. Oke. Bukan. Anda kalau nyerang saya kompak ya? Oke, tidak Saudara jangan begitu. Lo bukan dong, Bapak kan kalau punya restoran tadi dibawa dong. Apakah bisa dibawa ke sini? Oke, kita lanjut ke tim di mana memang kemungkinan menjadi juara sangat besar. Ada yang namanya tim itu namanya tim Belanda ya, yang akan menghadapi Australia. Spanyol saja mereka kalahkan 5-1. Australia lebih gak dari 5-1? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Menurut saya Australia walaupun kalah di pertandingan pertama, kemudian nanti menghadapi Belanda, tetapi mungkin Belanda akan menang besar, tapi tidak akan dengan selisih 4 gol sampai. Oke, kelihatannya teman-teman mulai bosan dengar kita ngomong, langsung masuk kita lihat ada grafis di sini ya. Kita lihat Australia menghadapi Belanda 1-2, 1-2 dan 0-0 kita lihat di sini. Dan terakhir tahun 2009. Ini ada 5 penampilan terakhir dari Australia, di mana kemarin terakhir menghadapi Chili mereka kalah 3-1. Itulah Australia dan inilah Belanda. Ketika semua orang meragukan Belanda, termasuk 2 analis kami di sini, ternyata mereka menang 1-5 atas Spanyol. Wow, amazing. Wow. Ropan, Belanda Australia. Ya. Saya tahu Anda punya turunan Australia, Ya, tapi Belanda pasti menang ya. Kalau menang sih pasti Belanda. Ya, bahkan dia 1 gol. 2-0, 3-0 mungkin kita bisa dapat. Masa? Ya bisa. Tapi kan biasanya masalah Belanda ketidakkonsistenan, Ropan. Iya, tapi Australia bisa melihat dengan Chili aja masih bisa mengganyang Australia ya. Dengan 3 gol, apalagi Belanda yang kita tahu karena sudah katakan kan menang 5-1 lawan Spanyol ya. Tapi jangan terlalu menggigau lah. Ya, gitu ya. Jangan terlalu percaya diri berlebihan sampai ke sini. Oke, kita lihat dulu kalau begitu sekarang ini key players. Mana pemain-pemain yang dianggap akan berduel dan memperebutkan yang lebih baik diantaranya. Tim Cahill dengan RVB. RVB lah ya? RVB lah. Setuju ya? RVB dong. Heading kemarin itu dia mengatakan bukan kebetulan. Latihan berulang-ulang dengan otot leher dan kepala dia lakukan. Dan kan? ini Snyder dong. Bresciano dan Snyder. Iya, Snyder. Snyder juga. Pasti Belanda semua. Kasian ini Bresciano. Spiranovic dan Ron Vlaar. Belum tentu Ron Vlaar. Kan? Vlaar kemarin tampil bagus. Ron Vlaar bagus. Buktinya kemarin dia kuat di belakang kan. Nggak bisa lewat semua pemain-pemain. Kalah semua dong ini Australia. Makanya saya bilang kan tiga kali itu. Jadi 3-0 pas itu. 3 kali itu head to head. Ya buat apa ada pertandingannya kalau begini semua? Harus ada. Sesuai dengan aturan harus dimainkan kan. Oh gitu? Sesuai jadwal. Sesuai jadwal. Oke. Walaupun hanya persoalan waktu saja untuk kalah Australia kan. Oh, jadi ini kayak waktu Anda mengomentari Jerman menghadapi Portugal ya? Biasa aja Udah sebenarnya. tinggal masalah dihitung aja ya? Hitung aja. Oke. Australia. Tapi Anda tuh kadang-kadang Anda bilang begitu, semua pemirsa, semua transfeeders tuh langsung yakinnya tuh nggak akan pernah menang loh Australia, Ropan. Jadi hati-hati nanti ternyata orang-orang menjagokan Belanda nggak tuh seri. Nggak bisa. Hah? Itu Kenapa nggak bisa? runtuh semua dunia ini kalau bisa. Oke lah. Nah, Ropan Yudi ini kelihatannya sudah semakin panas juga dengan pembicaraan kita ya. Dan mereka saling menjaga jarak kalau saya lihat malam hari ini. Biasanya mereka saling berdekat-dekatan kan. Saat ini mereka lagi ada jarak kayaknya. Saya nggak tahu ada apa. Tapi kita akan balik lagi dengan tetap mereka berdua sebagai analisis selepas yang satu ini tetaplah bersama kami.